Xiao Xiao, penyakit Wei Wei tidak bisa ditunda lagi. Tolong selamatkan dia ya. Ternyata tujuanmu menikahiku cuma ini. Selain cinta, semua bisa kuberi. Gu Chengyan, kau tak tahu malu. Song Wei Wei ingin darahku. Kecuali aku mati. Balas dendam. Balas dendam, balas dendam. Sudah kuduga, ini novel setelah ditipu menikah. Nyonya Song mengamuk, cerita yang memuaskan. Awal cerita sengaja dibuat menekan. Lihatlah, emosi penonton berhasil diangkat dengan baik. Begitu Nyonya Song tahu kebohongan si penipu, nanti pasti akan babak belur. Kalau tidak terjadi, kutukanmu masuk ke novel ini, disiksa si Melelit. Xiao Xiao ikut Gu Chengyan ke rumah sakit untuk tes kehamilan, tapi malah dipaksa masuk ruang operasi. Xiao Xiao, aku sudah baik padamu. Kau malah tak mau beri sedikit darah ke Wei Wei. Jangan salahkan aku. Jangan pedulikan nyawanya. Jangan. Jangan. Xiao Xiao yang dipaksa donor darah ternyata kanker stadium akhir. Dengan napas tersengal, dia memohon pada Gu Chengyan. Ah, Yan. Haruskah aku mati? Baru kau mencintaiku lagi? Aduh, ini sudah genting. Si heroin masih berharap si brengsek bisa mencintainya. Novel ini benar-benar... Xiao Xiao, penyakit Wei Wei tidak bisa ditunda. Tolong selamatkan dia ya. Bajingan. Lihat kakiku. Song Xiao Xiao, kamu gila? Song Xiao Xiao. Bukankah ini nama protagonis dari novel yang kubacakan tadi? Di mana ini? Siapa kamu? Selamat datang di dunia pasca pernikahan, penuh pengkhianatan Nona Song. Kutukan penggemar ternyata nyata. Aku terlempar jadi tokoh utama. Ini benar-benar novel menyedihkan. Benar, kaulah tokoh utama cerita ini. Tugasmu mengikuti alur cerita sampai akhir bersama tokoh utama. Bertahan sampai 31 Desember 2025, tepat saat tokoh utama asli tewas dalam cerita. Jika gagal, kematianmu akan terjadi saat itu juga. Versi aslimu akan terhapus selamanya. Tokoh utama mencintai wanita lain karena dia mencuri jasamu sebagai penyelamat nyawanya. Jika aku berterus terang dan mengungkapkan semua kebenaran, lalu minta dia mengobatiku, mungkinkah aku bisa bertahan sampai akhir? Xiao Xiao, aku tahu ini sulit diterima. Tapi selama kau bisa menyembuhkan Wei Wei, aku akan biarkan kau tetap menjadi Nyonya Gu. Gu Chengyan, dengarkan baik-baik. Aku bukan Song Xiao Xiao. Aku berasal dari dunia lain yang terlempar ke sini. Ini bukan dunia nyata, hanya cerita dalam novel. Dan kau adalah tokoh utama pria. Sebenarnya penyelamatmu adalah... Ada apa? Aku tiba-tiba mati langsung. Benar, Tuan. Karena kau bocorkan takdir. Maka kau dihapus. Tapi setiap penjelajah waktu pemula punya satu kesempatan ulang. Kalau terulang lagi, Dirimu di dunia nyata. juga akan terhapus. Jadi, aku harus jalankan misi dengan si brengsek. Ya, Bagus. Kau cepat paham. Selama menjalani misi utama, selesaikan juga misi cabang. Alur cerita selanjutnya. Song Xiao Xiao yang menolak donor darah akan dikurung pria utama. Jika bisa menolak donor darah, N dikurung. Artinya misi selesai. gampang. Ini keahlianku. Tak kusangka, CEO otoriter juga bisa ngayal. Maksudmu? Mau aku donor darah untuk selingkuhanmu? Mimpi kali. Song Xiao Xiao, kau gila. Ya, aku gila. Beranilah kau mengurungku. Kiraku tak berani? Nyonya Chen, kunci dia di gudang. Tanpa izinku, jangan keluar. Tuan, Nyonya punya klaustrofobia. Gudang ini gelap gulita. Aku khawatir, Nyonya. Nyonya Chen, di gudang ada wifi? Seluruh villa tercover wifi. Baguslah.
Dah. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Hari ini berubah total. Sistem, Ya, tugasku sudah selesai. Ya, Kau menolak transfusi darah. Lalu dikarantina? Selamat. Tugas fase ini selesai. hadiah 50 poin. Kumpulkan 100 poin untuk lotre. 1000 poin berarti. Tugas transmigrasi selesai. Semangat. CEO kecil-kecilan, gampang dikendalikan. Tokoh utama asli punya fobia ruang sempit. Setelah menderita, Di gudang gelap, dia pingsan. kau bisa pura-pura kena fobia. Tempat live streaming bagus begini. Disia-siakan. Aku takkan nangis-nangis seperti tokoh aslinya. Sayangku semua, Chow server lokal online. Nyonya, tolong makan sedikit. Waktu terperangkap di lift kemarin, Nyonya sampai 3 hari? Tak tidur. Tuan terlalu kejam. Jangan takut, Nyonya. Aku menemani di sini. Serang. Serang, hancurkan mereka. Nyonya tidak apa-apa. Serang terus. Ada apa, Nyonya? Aku mati. Tuan, Nyonya dia. Kenapa? Mulai merengek minta ampun? Tidak. Nyonya belum makan. Masih teriak-teriak di dalam. Bagaimana kalau Tuan periksa? Itu konsekuensi perbuatannya? Nyonya sudah minta ampun? Tidak. Setelah jeritan Nyonya beberapa jam, tiba-tiba sunyi sepi. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ke gudang? Nyonya. Nyonya. Nyonya tidak apa-apa. Nyonya tidak bisa mata. Nyonya. Sudahlah, jangan nangis. Dia cuma tertidur. Mama Chen, Nyonya baik-baik saja. Mama Chen, aku baik-baik. Jangan menangis lagi. Song Xiao, akal-akalan apa lagi ini? Song Xiao, kamu main akal-akalan apa lagi? Apa akal-akalanku? Bukannya kamu yang mengurungku di gudang? Tapi aku tak suruh kamu mogok makan. Kalau kamu sakit karena lapar, bagaimana mau donor darah untuk Wei Wei? Waduh, rupanya kamu takut bank darahmu rusak ya? Gampang. Tuan rumah, pemilik tubuh asli waktu itu mogok makan sebagai protes. Nanti Melit akan memberinya banyak hadiah untuk membujuknya. Dia tersentuh lalu akhirnya mau makan lagi. Ini agak terlalu cepat. Ah, kamu mengingatkanku. Hatiku sangat tersiksa. Suamiku selama 2 tahun ini ternyata menipuku dalam pernikahan. Kamu kenapa lagi? Aku juga tak tahu kenapa. Cuma merasa sangat sedih. Tapi katanya, tas bisa obati semua penyakit, rumah hilangkan segala duka, uang pecahkan semua masalah. Nyonya, Ini hadiah dari Tuan. tas branded edisi terbatas. Nyonya, ini dari Tuan untuk Nyonya. Kartu kredit tanpa limit. Nyonya, Ini hadiah dari Tuan. 1 villa di puncak gunung. yes, memang layak disebut bos besar. Dermawan sekali. Sekarang bisa lebih menurut? Hai para fans tersayang, hai semuanya, selamat datang di live streaming Nona Song. Hari ini kita akan berikan banyak hadiah spesial. Mau tahu hadiahnya apa saja? Hadiah hari ini antara lain, koleksi musim semi panas edisi terbatas, tas besar branded, kartu hitam tanpa limit, dan minggir sedikit, 1 villa mewah di puncak gunung, villa puncak gunung bernilai 500 juta CNY. Sertifikat properti, tutup mata, dan mulai pilih. Yang ketik Satyo sekarang, semua ketik 1. Ayo spam. Selamat untuk sayangnya Nona Song memenangkan villa di Cloud Peak Mansion. 1 unit villa mewah di Cloud Peak. Mari kita beri tepuk tangan. Ada apa dengan Wei Wei? Yan, aku lihat siaran kakakmu. Aku khawatir kalau dia terus bagi-bagi, keluarga gue bisa bangkrut nanti. Tenang, dia tidak mungkin. Bisa menghabiskan semuanya. Tapi itu kan hadiah darimu untuknya. Dia langsung bagi ke orang lain. Sia-siakan niat baikmu. Dia senang dulu, darahnya baru segar. Wei Wei. Aku pasti akan sembuhkanmu. Yan, aku ingin menemanimu. Baik, akan kusuruh sopir jemput.
Hadiah hari ini sudah habis. Semua hadiah terbagikan. Yang belum menang, jangan kecewa. Masih ada kesempatan berikutnya. Kakak, kalau ada masalah serang aku saja, jangan nodai nama keluarga Song. Inikah adik angkat 3-ku? Apa maksudmu datang ke sini? Karena kau minta diserang, akan kubuat kau puas. Teman-teman, perkenalkan, yang ini adalah adik tiri sekaligus sainganku. Mungkin lihat aku live bagi hadiah, membagikan hadiah untuk kalian. Langsung datang mengendus. Sebagai kakak yang baik, akan kujalankan kewajiban tuan rumah. Mari kasih hadiah untuk adik. Hadiah apa ya yang cocok? Sini adik, ini untukmu. Kenapa? Tidak suka? Kakak, Aku tidak bermaksud begitu. lalu maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mencari suamiku ya? Kenapa dia tidak bawa hadiah? Jangan-jangan dia datang buat incar suaminya, host? 9 kan 3, host sudah jelaskan dengan gamblang. Hadiah ini cocok buatku. Kalau tidak mau, kasih saja ke aku. Song Xiao sudah cukup. Yan. Wei Wei datang dengan tulus, jangan terlalu agresif. Aku kapan agresif? Aku yang kasih adik hadiah dengan ikhlas. Dia malah menolak, buat malu aku saja. Apa maksud hadiahmu ini? Kau sendiri yang tahu? Tentu saja aku tahu. Cangkir ini simbol ikatan seumur hidup. Sayangnya, adikku yang manis tidak mau jadi saudari seumur hidup. Wei Wei, Xiao sudah berbaik hati. Terimalah saja. Yan, dia jelas-jelas. Adik, ambil saja. Yang besar ini untukmu. Semoga kita bisa jadi keluarga seumur hidup. Song Xiao, jangan sok menang. Wah, adik belum pulang juga? Jangan-jangan nungguin buat nemenin suamiku tidur. Song Xiao, jangan kira akal bulusmu akan menang. Ayan cuma mencintaiku. Dia menikahimu pun demi aku. Banyak cara ambil darahku. Tapi kenapa dia pilih cara yang menyakiti diri sendiri? Mungkin dia hanya pakaimu sebagai kedok. Tujuan sebenarnya. Karena dia mencintaiku sampai mau menikahiku. Mari kita lihat siapa yang penting bagi Ayan. Wei Wei, Kepalaku sakit sekali. Kak, aku cuma mau beristirahat di sini sebentar saja. Apa kau sebencinya melihatku? Sakit kepala ya? Pergilah ke rumah sakit. Di sini bukan tempat berobat. Xiao, kenapa bicaramu semakin kasar? Bicaraku kasar? Wanita simpanan ini sudah masuk ke ranjangku. Aku tak boleh komentar. Wei Wei bukan wanita simpanan. Kalau bukan karena Kalau bukan karena kau butuh darahku, kau sudah menikahinya. Xiao, memang aku bohong soal ini. Tapi di bagian mana lagi aku bersalah? Kebutuhan makan, pakaianmu, semua standar Nyonya Gu. Masih kurang apa lagi? Kak, Ayan, kalian berhenti bertengkar. Kakak mau aku pergi. Aku pergi saja. Wei, Ayan, aku benar-benar tak berguna. Ototku sakit dan lemas sekali. Tolong gendong aku ke sana. Wei, istirahatlah di sini. Xiao, kita pergi. Ayan, aku takut. Aku di sini, jangan takut. Kebetulan aku tak mau tidur dengan brengsek ini. Ini selimutku. Oh ya, semoga kalian berdua langgeng seperti anjing. Tuan semakin keterlaluan. Mama, aku sangat merindukanmu. Bocah bodoh ini, mamanya sudah lama meninggal. Dia mengira bertemu Tuan tulus padanya. Nyatanya, Dasar jalang, dia malah tidur.
Sebentar lagi kau tak akan bisa tidur. Cepatan, bawa sampah-sampah ini, pergi bakar. Jangan dibakar. Jangan dibakar. Nona Weiwei, ini peninggalan ibu kandung Nyonya. Jangan dibakar. Berani pelayan menentang keputusanku? Nona Weiwei, Nyonya pemilik sah. Di sini, apa hakmu membakar barangnya? Kalian semua lihat, tadi malam yang satu kamar dengan Ayan adalah aku. Sedangkan Song Xiao cuma donor darah untukku. Benarkah? Nyonya, Berani kau tampar aku? Sekarang jadi simetris. Tangkap dia. Siap. Siapa berani? Jika aku terluka sedikit, saat Ayan kembali, kalian akan menyesal. Nyonya. Minggir. Tante Chen, Barang orang mati masih berani taruh di kamar kami. sial. Jangan. Tante Chen, Jangan dibakar. Tante Chen, Kenapa kau sebodoh ini? Ini satu-satunya harta berharga Nyonya. Jangan dibakar. kau anjing setia ya. Kalau begitu, matilah kau. Tante Chen, Jangan dibakar. Ini harta paling berharga Nyonya. Dibakar dia akan gila. Gila. bukannya itu bagus? Jangan dibakar. Nyonya Chen. Peringatan untuk host, tugas sampingan telah aktif, masuk RSC. Selanjutnya, kamu akan dikirim ke rumah sakit jiwa di novel aslinya. Tempat itu masa tergelap hidupmu. Jangan gerak. Diam. berdiri. Alur cerita bodoh. Ku biar kamu bakar. Aku biar kamu gila. Ku bolehkan kamu bakar. Bakar saja. Apa yang kalian lakukan? Chen-yan, akhirnya kamu pulang. Kakakku sudah gila. Akhirnya kau pulang. Kakak, dia sudah gila. Aku cuma mau membuang sampah rumah yang sudah menumpuk. Tapi tak disangka bawa barang peninggalan almarhumah tante. Aku benar-benar tidak sengaja. Sakit? Nggak apa-apa. Ayo kita ke rumah sakit. Song Xiao, minta maaf. Xiao lihat kan? Ayan selalu di sampingku. Gu Chengyan. Aduk dulu otakmu yang beku, baru bicara denganku. Nyatanya Song Weiwei yang bakar barang peninggalan ibuku. Lukai tangan Tante Chen sampai begini. Kenapa aku tak boleh melawan? Kakak, walau Tante Chen sendiri yang masukkan tangan ke api. Tapi aku paham kalau kau marah, soalnya ini semua gara-gara aku. Kalau melukai tanganku bisa membuat kakak merasa lega, aku rela. Wei, ini bukan salahmu. Kau tak perlu begini. Xiao, kalian berdua salah. Kau sudah pukul Wei. Sudah cukup. Luka Tante Chen harus diutamakan. Nanti kita selesaikan ini. Pak Gu, Nona Song hanya sedikit shock, tidak ada masalah serius. Mengerti. Ayan, apa kau tidak merasa akhir-akhir ini kakak berubah aneh, seperti orang yang berbeda? Aku sudah lama menyadarinya. Song Xiao dulu perhatian dan bijaksana, tak mungkin melukaimu. Memang si tokoh utama baik hati, tapi mengorbankan diri. Aku tak mau diperlakukan semena-mena. Kau kenapa? Hanya lem super kuat biasa. Tapi rambut indahmu harus hilang. Song Xiao, gila kau. Untung Tante Chen tak apa-apa, atau nyawamu akan melayang. Ayan, kakakku sudah gila, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Wei, kondisi Xiao belum separah itu. Lagi pula dia punya alasan marah.
Maafkan aku, Ayan. Aku hanya ingin membantu kakak. Wei Wei, aku tahu niatmu baik. Tapi menyuruh Xiao Xiao ke RSJ sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Aku khawatir pengaruhi kondisimu. Aku paham. Terima kasih, Ayan. Tapi Tenang, Wei Wei. Akan ku cari penata rambut terbaik, memotong rambutmu, dan buatkan wig tercantik. wig, siapa butuh wig? Song Xiao, akan ku buat kau membayarnya. Nyonya, biarkan saya saja. Tante Chen, terima kasih sudah melindungiku. Tapi, kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan terlalu naif lagi. Paham? Tapi itu barang termilik Nyonya. Orang di depan mata lebih berharga. Kamu yang terpenting bagiku. Song Xiao, karena kau sayang Tante Chen, akan kuhancurkan yang kau sayang. Sayang, apa yang terjadi? Kenapa bisa terinfeksi? Aku juga tidak tahu. Dokter bilang terinfeksi tengah malam. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Siapa keluarga pasien Chen Jing? Ada masalah apa? Pasien harus segera operasi amputasi. Tolong tanda tangan persetujuan. Amputasi? Aku tak mau ini terjadi. Sistem, Tuan rumah, terdeteksi misi punter sampingan rumah sakit jiwa. Belum selesai. Apakah ada kendala? di cerita asli, tangan Nyonya Chen tidak diamputasi, kan? Kamu bisa selamatkan dia, kan? Kamu harus selamatkan tangannya. Tidak bisa, Tuan rumah. Aku hanya bisa campur takdir tokoh utama. Figuran harus pasrah pada takdir. Pergi. Benar, harus segera operasi amputasi. Tolong konfirmasi. Pastikan nyawanya terselamatkan. Rambut model apa ini? Nona Wei Wei. Rambut palsu ini, Butuh 2 tahap pengerjaan. ini baru tahap pertama. Cepat pasangkan. Jangan sampai Ayan lihat penampilanku seperti ini. Bapak Ibu sudah pulang. Nona Wei Wei di ruang rias. Cepat pasangkan sekarang. Vivi, Ayan, ini aku. maaf ya, Vivi. Aku cuma... Adik, barusan Ayan agak merasa tidak nyaman fisik. Kamu nggak tersinggung, kan? Tentu tidak. Ayan, kakak, kok cepat sekali kalian pulang? Ibu Chen bagaimana kabarnya? Kamu pakai helm dulu, kami tunggu di ruang tamu. Cepat pakai ini. Vivi, kemarin malam kamu ke rumah sakit. Kemarin siang, bukannya kamu yang jemput aku pulang? Ngapain aku balik lagi? Xiao Xiao, kan ku bilang Vivi baik hati. Tidak mungkin dia... Song Xiao, kau pikir aku bodoh? Mungkin aku tinggalkan bukti? Gu Chengyan, IQ segini bisa jadi CEO. Cuman karena penulis maksa. Maksudmu apa? Artinya ya begitu. Ayan, Ibu Chen, kenapa ya? Kami tidak bilang apa-apa. Dari mana kamu tahu Ibu Chen ada masalah? Aku cuma nebak-nebak. Luka bakar kan? Kalau tidak dirawat benar, mudah infeksi. Oh ya, kalau begitu malam ini, kamu harus hati-hati. Ayan, hari ini kakakku bertingkah aneh. Aku agak takut. Bisakah kamu menemaniku sebentar? Jangan takut, dia hanya sedih karena Chen Ma diamputasi dan sedang emosional. Dia tak akan menyakitimu. Ayan, kau jelas mencintaiku. Mengapa tak mau menyentuhku? Kondisimu sedang lemah. Aku tak tega melukaimu. Tenang, setelah kau sembuh, akan kuberikan malam pengantin yang sempurna. Ayan, aku mencintaimu. Tidurlah. Tidur nyenyak sekali.
Aku datang balas dendam untuk Chenma. Aku akan membakarmu. Membakarmu. Kenapa aku di sini? Kenapa aku di sini? Song Xiao Xiao, kau gila. Aku gila. Aku gila. Aku gila. Aku ternyata sudah gila. Kakak, berhenti berpura-pura. Kau ingin membakar diriku. Kami melihatnya langsung. Aku ingin membakar adikku. Membakar. Ayan, demi keselamatan kita, segera bawa kakak ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku tidak gila. Aku waras. Song Xiao Xiao, percuma kau berusaha. Ayan sudah perintahkan untuk memasuk kamu ke RSJ. Aku yang bertanggung jawab penuh. Tenang saja. Mau disuntik atau dikasih elektroshock, RSJ punya banyak cara menyembuhkanmu. Nanti, kau akan jadi gila meski tak mau. Oh ya? Dulu aku selalu takut. Kau anggap aku kurang gila. Jadi aku terus ikuti maumu. Hari ini giliranmu. Apa maksudmu? Permisi, siapa Nona Song? Akulah. Dia pasien yang mau dirawat hari ini. Anda pasti Direktur Liu. Sudah lama dengar Anda ahli terkemuka di bidang psikiatri. Bertemu langsung hari ini memang sesuai reputasi. Kenapa Song Xiao Xiao kenal direktur? Terlalu tinggi memujinya. Ngomong-ngomong, Anda... Aku istri Gu Chengyan. Aku datang untuk antar adikku berobat. Oh, Nyonya Gu. Apa yang kau bicarakan? Tenang. Tuan Gu sudah beritahu saya. Direktur, aku tidak sakit. Apa yang kau omongkan? Dia pasien yang seharusnya dirawat. Akulah yang mengantarmu ke sini. Jangan sentuh aku. Direktur Liu, kondisi mental adikku cenderung tidak stabil. Maaf merepotkan. Tak masalah Nyonya Gu, ini biasa terjadi pada pasien. Direktur, Bawa Nona Song pergi. Aku tidak sakit. dia pasiennya. Direktur, aku waras. Tolong aku. Jangan lupa siapa Nyonya Gu yang sah. Kembali. Emosi adikku sedang tidak stabil. Kadang bisa sangat agresif. Dalam kondisi ekstrim, mungkin akan menggigit. Harap berhati-hati. Nyonya Gu jangan takut. Setelah suntik penenang, dia akan tenang. Terima kasih. Senang bekerja sama. Sistem, tugasnya masuk RSJ, tapi tak bilang harus tinggal atau berapa lama. Ini sudah memenuhi syarat. Kan? Benar tidak, sistem? Benar, host. Selamat, Anda telah menyelesaikan misi sampingan RSJ. Hadiah. 100 poin. Apakah ingin menarik hadiah? Tarik-tarik level menengah. Selamat, tuan rumah. Mendapatkan kesempatan kontak intim dengan male lead. Saat menggunakan skill ini, male lead tidak bisa menolak. Tuan rumah, ini kesempatan terbaik membangun hubungan dengan male lead. Ini hadiah atau hukuman? Ini hadiah untuk tuan rumah. Jika tidak suka, Bisa disimpan dulu. Pergi. Halo Direktur Liu. Tuan Gu, tenang saja. Nona Song sudah dirawat di rumah sakit kami. Saya akan pastikan dia dirawat baik. Terima kasih. Menurutmu, aku keterlaluan. keterlaluan atau tidak sulit dinilai, tapi mengirim istri sendiri ke rumah sakit jiwa memang pertama kali di dunia. Aku hanya khawatir kondisinya memburuk. Ini untuk pengobatan lebih profesional. Pengobatan profesional? Untuk membuat orang patuh. Mereka memang pakarnya. Suaramu sinis hari ini. Tuan Gu, saat perusahaan kesulitan tahun lalu, Nyonya minum sampai muntah demi klien, begadang sampai batuk darah. Kini perusahaan kembali sukses, tapi Nyonya dikirim ke RSJ, entah Tuan yang sakit atau Nyonya yang sakit. Kapan dia batuk darah? Kenapa aku tidak tahu? Nyonya tidak memberitahu, dia sudah batuk darah berkali-kali. Kami selalu minta dia istirahat, tapi dia bilang, kalau dia tidak begadang, Tuan yang harus begadang. Bahkan jika Nyonya sakit, bisa panggil dokter ke rumah. Mengapa dikirim ke neraka itu? Tuan Gu, kenapa datang sendiri? Di mana Nona Song? Nona Song di kamar VIP 188. Apa yang kalian lakukan di sini? Lepaskan aku, dokter-dokter gadungan. Aku tidak gila, lepaskan aku. Mau dihormati malah cari masalah. Xiao.
Xiao Xiao, Ayah, tolong aku. Wei Wei, kenapa kamu di sini? Cepat bangun. Ibu Chen, aku sudah dapat semua bukti kejahatan Song Weiwei. Aku takkan membiarkannya lolos. Nona Weiwei adalah kekasih hati Tuan. Jangan lawan dia demi saya. Ibu Chen tak punya anak perempuan. Aku tak punya ibu. Mulai sekarang Anda ibuku. Di cerita aslinya, Ibu Chen rela menyumbangkan hati untuk menyelamatkan tokoh utama meski tak cocok, Tapi dia... tetap menjadi cahaya dalam hidup sang tokoh. Nyonya, anakku sayang. Ada yang datang, aku tutup dulu Ibu Chen. Masuk tanpa permisi, kukira ada kucing liar masuk. Song Xiao Xiao, aku khawatirkan keadaanmu di rumah sakit jiwa sampai mengunjungimu. Tapi ternyata kau malah jebakan Wei Wei. Masuk tanpa permisi, kukira ada kucing liar masuk rumah. Aku malah khawatir padamu. Tak baik di rumah sakit jiwa, sengaja menjengukmu. Tak kusangka kau malah memasukkan Wei Wei ke sana. Rupanya kau sudah ke rumah sakit jiwa. Ya, sepertinya dia sudah dibebaskan dengan cepat. Cepat sekali. Di kisah aslinya, si perempuan utama tidak seberuntung ini. Saat dia keluar dari sana, sudah lewat sebulan kemudian. Dia sudah disiksa sampai tak berbentuk manusia. Kau masih berani bicara. Tahukah kau apa yang dia alami? Apa yang dialami? Cuma sebatas diberi obat paksa, terapi elektro, dibully pasien lain. Pantas saja. Kau suruhku bilang ke rumah sakit. Yang dirawat adalah Nona Song, bukan Nyonya Gu. Kau sudah merencanakan untuk memasukkannya ke sana, bukan memikirkan aku. Kalau aku tidak begini, yang akan masuk sana, dipaksa minum obat, dipermalukan adalah diriku sendiri. Perempuan jahat. Gu Chengyan, kau kira aku masih si bodoh yang mudah kau tipu dan sakiti dulu? Ini semua bukti Song Weiwei bikin Nenek Chen diamputasi. Tak mungkin. Wei Wei baik hati. Tak mungkin dia begini. Gu Chengyan, aku yakin dengan statusmu, mau menyelidiki kebenarannya itu mudah bagimu, tapi aku tak mau lagi bodoh seperti dulu. Gu Chengyan, kita harus. Gu Chengyan, kita tidak bisa. Berhenti, jangan pisahkan diri. Host, tugas cabang berikutnya adalah jalanin plot trio dengan Gu Chengyan dan Song Weiwei. Sesuai cerita aslinya, setelah heroin keluar RSC, heroin dimanipulasi cinta, dibujuk terus sampai mau nyumbang darah. Biar lebih aman, Dia memboyong Weiwei ke villa mereka. Akhirnya dimulailah drama cinta segitiga. Xiao Xiao, terima kasih sudah donor darah. Chengyan. Weiwei, benaran mau tinggal di sini? Tentu saja. Dia sakit parah, lagi pula adikmu. Kita sekeluarga harus tinggal, biar bisa saling merawat. Song Xiao Xiao, airnya kepanasan. Kakiku. Sakit? Kamu baik-baik saja? Song Xiao Xiao, Wei Wei fisiknya lemah. Masih ceroboh seperti ini. Maafkan aku ambil air baru. Ya ampun, memang pantas disebut heroin tragis. Ini aja bisa ditahan. Harus kamu yang jalankan. Semangat host, aku yakin tugas ini bisa kamu selesaikan. Pisah apaan? Tinggalkanmu. Bodoh atau benar? Salah atau... Tahu diri atau lemah? Tutupi kesedihan dengan tawa. Kondisi mentalnya sudah jauh menurun. Harus percepat donor darah. Xiao Xiao, maafkan aku. Aku tahu ini tidak adil, tapi Wei Wei, bagaimanapun adikmu. Jadi, Mulai hari ini, dia akan tinggal di sini. Tapi jangan khawatir. Begitu sembuh, aku akan pulangkan dia. nggak masalah. Lagi pula kita kan keluarga harmonis. Sudah kuduga, dia begitu mencintaiku, pasti tak akan menolak tawaranku. Akan kusuruh persiapkan semuanya. Asisten Lin, Direktur Gu, aku kirimkan data ke kamu. Cek keasliannya. Siap. Hati-hati, lihat sekelilingmu. Ini barang mahal. Song Xiao, dasar perempuan. Berani-beraninya kau mengkhianatiku. Rumah sakit jiwa ini tidak kompeten. Harusnya kau dikirim ke rumah potong. Mau kemana kau? Nyonya, Nona Wei Wei ingin tinggal di kamar tuan.
Masih tak bisa bedakan. Siapa majikannya? Bawa dia ke gudang di lantai 1. Song Xiao Xiao, aku dijemput langsung oleh Ayan. Kenapa harus di gudang? Karena aku nyonya rumah di sini. Mau tinggal silakan. Tidak mau. Pergi. Hai, Yan. Aku bermaksud baik mengaturkan kamar untuk adik. Tapi dia tampak meremehkannya. Direktur Gu, sudah kuperiksa. Semua data asli. Memang Nona Weiwei yang Menyuruh orang menyabotase. obat nenek Chen. Bukan begitu, Ayan. Aku khawatir tubuhku tak kuat. Kamar utama belum diperbaiki, bahkan aku tidur di kamar tamu. Tak suka. Kembalilah ke keluarga Song. Aku mau, Ayan. Jangan usir aku. Nah, gitu dong. Kamar itu sangat berantakan. Kalau mau cepat menempatinya, segeralah rapikan. Aduh, capek banget. Song Xiao Xiao, tunggu saja. Wah, Nona besar, kamar kamu mewah sekali ya. Capek, sedang istirahat. Kamu mau apa? Siapa suruh istirahat? Cepat masak. Masak itu tugas pembantu. Kenapa harus aku? Karena kamu bikin Tante Chen dirawat. Dulu dia yang selalu masak. Sekarang gantian kamu. Kamu selalu bilang aku yang salah. Ada buktinya. Kamu ini tidak akan sadar sebelum lihat bukti. Masak saja kok repot. Aku kerjakan. Dia pelamar pembantu di rumahku. Mari kita lihat penampilannya hari ini bisa dapat nilai berapa. Kapan aku? Kenapa? Kamu mau orang-orang berpikir kamu merayu suamiku? Benar, ini pertama kaliku jadi pembantu. Mohon bimbingannya. Tunggu dulu. Ada satu lagi. Song Xiao Xiao, kamu sedang live. Baik, aku cuci. Tak terjangkau. Weiwei, kamu tak mau mengambilkan air? Bilang saja, aku tak akan marah. Ngapain sengaja menyiramku? Ayan, bukan aku. Sistem. Aktifkan skill kontak fisik. Aktifkan skill kontak intim. Baik, host. Skill keintiman dengan male lead telah diaktifkan. Durasi efektif 5 menit. 5 menit ke depan, apapun yang kau lakukan ke male lead tak akan ditolaknya. Yan, kakiku sakit sekali. Lihat, sudah memerah karena terbakar. Gendong aku ke kamar tidur ya. Di novel aslinya kau perlakukan heroin seperti ini. Hal yang sama akan kukembalikan padamu. Yan. Song Xiao Xiao, dasar perempuan. Sakit? Lumayan. Sebenarnya tidak terbakar, tentu tidak sakit. Rupanya Melelit ini benar-benar buta. Data yang kau berikan sudah kuperiksa. Memang Weiwei yang salah. Sudah kusuruh orang transfer 100.000 Holtz ke Tante Chen sebagai kompensasi. Uang sebanyak apapun tak bisa menghapus luka. Dia adik kandungku. Aku bisa memilih tidak lapor polisi. Tapi dia harus bertobat dengan cara tertentu. Apa bentuk tobatnya? Aku ingin selama Tante Chen tidak ada, gantikan dia untuk mengerjakan tugas Tante Chen. Lalu setiap hari posting di media sosial, kumpulkan 50 like. Dengan begini, Tante Chen bisa lihat permintaan maaf tulusnya. Baik, semua sesuai keinginanmu. Akan kuberitahu dia. Host, waktu 5 menit habis. Skill telah kadaluarsa. Jujur saja. Kartu skillmu ini sia-sia digunakan. Harusnya menciumnya. Aku sungguh tak tega melakukannya.
Yan, apa yang kau katakan tadi? Kau mau aku gantikan Tante Chen, lalu update media sosial tiap hari? Dan kumpulkan 50 like? Ya, Wei. Ini caramu menebus dosa pada Chen Ma. Cara terbaik. Ayan, apa yang kamu katakan? Kenapa aku harus menebus dosa pada Chen Ma? Xiao Xiao sudah punya buktinya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu harus masuk penjara. Wanita itu lagi yang mengadu? Ayan, aku juga hanya melakukan kesalahan karena bodoh. Aku bisa minta maaf pada Chen Ma. Tapi kamu menyuruhku membuat postingan check-in. Bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Kamu belum posting hari ini, kan? Jika tidak posting, tidak akan dapat 50 likes. Ayan, Wei. Soal Chen Ma, aku bisa menutup mata, sebelah mata, tapi Xiao Xiao akhirnya setuju kamu tinggal di rumah. Jika kamu membuatnya tidak senang lagi, akan semakin sulit memintanya donor darah. Akan semakin sulit. baiklah, kalau begitu aku akan posting. Mulai belajar mengerjakan pekerjaan rumah, hari yang menyenangkan. Tidak menyangka Wei. Tidak hanya bisa bersikap anggun, tapi juga pandai memasak. Siapapun yang menikahimu akan beruntung. Kapan aku bisa beruntung? Mencicipi masakan Wei. Terima kasih, Ayan. Pembantu baru itu tidak terlalu pandai bekerja, tapi masih muda. Baru saja Song Wei posting di media sosial, mengatakan dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah, tidak menyangka dia menjadi pengasuh untuk orang lain. Jadi, siapa sebenarnya yang mengatakan yang sebenarnya? Aku melihat Guzong memberi like pada postingan Song Wei. Guzong, jelaskanlah. Wei, aku akan membantumu. Terima kasih, Ayan. Ya, Wei menjadi pembantu di rumahku. Mohon bantu berikan like. Ayan, kamu seharusnya membantuku menjelaskan. Oh, jangan salah paham. Ini hanya sementara. Mohon bantuannya, kumpulkan 50 likes. Ya ampun. Apakah Guzong ini teman? Ayan, Aku sudah melakukan semua yang kamu suruh. Apalagi yang kamu inginkan? Gu Chengyan tidak bisa diandalkan. Sepertinya aku harus mencari cara sendiri. Sistem untuk misi trio sudah kuselesaikan belum? Gak ada kesadaran. Harus selalu kuingatkan. Ya, host, selamat Anda selesaikan misi trio, dapat 150 poin, total poin kini 200, bisa digunakan untuk undi hadiah menengah. Hadiah rendah. Lumayanlah. Lebih baik undi menengah, hadiah apa saja? Hadiah menengah untuk kecantikan memikat, kepintaran luar biasa, kekuatan super, imun racun, dalis, tapi cuma sekali pakai. Mau mengundi sekarang? Undi. Pasti dong. Ambil kekuatan super, hajar si pasangan brengsek. Selamat dapat imun racun sekali pakai. Buat apa imun racun? Ternyata masih ada aura protagonis wanita. Ini saatnya digunakan. Mau meracuniku? Mending kita bertiga, coba bersama. Wei, masakanmu makin enak. Wanginya enak. Kakak, cepat makan. Jangan, kita saudara baik. Ini makan punyaku, aku makan punyamu. Makanlah. Xiao, ku tahu kau curiga. Sebenarnya, mangkok yang kau tukar tadi sudah diberi obat. Bagian mana yang salah? Kenapa kita semua keracunan? Padahal aku hanya memberi Song Xiao. Aku meracuninya. Song Wei, kupikir kau akan memberiku obat pencahar, obat perangsang. Tak kusangka kau meracuniku. Dengan kekebalan di tangan, kau ingin aku mati? Bermimpi saja kau. Aku tidak boleh mati. Jika aku mati, kekayaan sebesar ini, siapa yang akan mewarisinya? Sistem, kenapa mereka juga kebal? Host, pemeran utama pria dan wanita pendukung penting. Mereka memiliki aura, mereka juga tidak bisa mati. Song Xiao, kenapa kau baik-baik saja? Nona Song ini
Nona Song itu tidak baik-baik saja. Jumlah arsenik yang kalian konsumsi hampir sama, hanya saja kondisi Nona Song itu sedikit lebih baik. Jadi dia tidak terlalu lemah. Kau bilang aku lemah? Coba saja kau keracunan. Sudah. Silakan pergi dulu. Jadi, kenapa ada arsenik di bubur? Wei, jika kau tak mau memasak, tak apa. Kenapa kau meracuni bubur? Kapan aku meracuni? Jelas-jelas kau. Kau, saat aku pergi memanggil Ayan, kau melakukan sesuatu pada bubur. Ayan, aku yang membuat buburnya. Jika ada yang keracunan setelah memakannya, aku pasti terlibat. Aku tak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Benar, kan? Mari kita lihat rekaman CCTV. Kita akan tahu. Bukankah Ayan bilang, untuk melindungi privasi, tidak ada CCTV di villa? Meski aku tak tahu soal racunnya, tapi jika dia melihatku meracuni, aku tak bisa membela diri. Xiao Xiao, kau lupa bila kita tidak ada CCTV. Syukurlah. Song Xiao, hanya kau yang baik-baik saja. Jika aku bilang kau menyuap dokter, bagaimana kau menjelaskannya? Siapa bilang tidak ada? Earl, siapa bilang tidak ada? Siapa bilang tidak? Ini tidak mungkin. Wei, kenapa kau melakukan ini? Bukan begitu, Ayan. Aku cuma mau taburi gula halus. Masih saja cari alasan. Wei, kau sungguh kejam. Untuk menjebakku, bahkan dirimu sendiri kau korbankan. Sebenci apa kau padaku sampai begini? Song Xiao, kau memfitnah. Aku butuh darahmu. Mana mungkin mau membunuhmu? Terkadang, kebencian bisa membutakan akal. Membuat orang melakukan hal yang tak masuk akal. Tante Chen, atau aku, kau anggap kami duri dalam daging. Tapi Ayan tak bersalah. Kau bilang mencintainya, tapi mau meracuninya. Hanya karena suruhmu koleksi likes di medsos? Tidak. Song Wei, kau sangat mengecewakanku. Bukan begitu, Ayan. Kau suruhku jadi pengasuhnya. Aku memang kesal, tapi tak pernah terlintas untuk balas dendam. Ayan, percayalah padaku. Setelah pulih, pergilah. Aku tak mau lihatmu lagi. Ayan, bukan. Ayo ke ruang perawatan khusus. Ayan, lalu aku bagaimana? Urus sendiri. Ayan. Biarkan aku masuk. Aku benar-benar menyesal. Kumohon biarkan aku masak terakhir untuk kalian. Mulai saat ini, aku tak akan ganggu lagi. Aku akan cari tempat yang sepi, mati dengan tenang. Ayan. Masuklah. Ini masih bisa dimaafkan? Pantasan novel aslinya. Dipenuhi penderitaan 50 bab. Xiao. Wei ingin bersama kita. Masak terakhir. Sebagai perpisahan. Silakan. Pembantu kecil. Xiao. Wei sudah menyesal. Bagaimana kalau kali ini kita maafkan dia? Boleh saja. Tak ada masalah. Kamu lebih sering cuci lambung. Kamu bisa memaafkan. Aku takkan keberatan. Kakak, bantu aku sebentar. Boleh saja. Song Wei, aku ingin lihat akal apa lagi yang kau punya. Kakak, tolong bantu aku. Potong tomat. Jika Yan lihat aku jatuh di sini, menurutmu, apa dia akan biarkan aku mati? Kakak. Kau. Rupanya kau ingin mati. Rupanya kamu mau mati ya? Selamat. Sistem berhasil menerima misi sampingan, transfusi darah untuk karakter pendukung. Aku sudah menduga, transfusi darah jadi misi sampingan. Karakter pendukung ini nekat sekali. Dia sudah menyilet pergelangan. Seharusnya cukup untuk tujuan transfusi darah. Kira dia benar-benar ingin mati? Berdasarkan sifat asli tokoh utama, dia pasti akan melawan. Dan takkan benar-benar menusuk. Tapi ternyata dia berhadapan denganku. Wei. Song Xiao, apa yang kau lakukan? Lukanya hasil coretannya sendiri. Perut ini pun dia yang suruh tusuk. Mau percaya atau tidak, terserah kamu. Kamu benar-benar gila. Gu Chengyan,
Kamu maksa aku transfusi darah untuk Song Weiwei. Kalau tidak mau, usaha pembunuhanmu akan kau bayar di penjara. Berani jamin, selama proses transfusi, takkan ada kesalahan yang sebabkan transfusi total? Tidak sampai transfusi total. Kamu yakin? Di novel aslinya, Kau memang tak peduli akan hidup matiku. Song Xiaoxiao, aku bersikap baik padamu. Tapi kau tak mau memberikan sedikit darah untuk Wei Wei. Jangan salahkan aku nanti. Biarkan saja dia mati. Kakak, Ini cuma donor darah, tak mau juga kau. Ayan. Aku merasa Aku kayak mau mati. mengejek sekali. Kupikir dengan waktu mundur, aku bisa ubah pandangan Melid. Tuan rumah, jangan putus asa. Sekarang tugas sampinganmu sudah berjalan cukup lancar kok. Tapi, Kamu harus jaga nyawamu baik-baik. Kalau mati saat donor darah di dunia nyata pun, kamu akan hilang selamanya. baiklah. Jadi intinya, Melid dan wanita pendukung punya armor kebal. Cuma aku yang telanjang. Cepat pergi. Ada apa? ini karena terlalu sering donor darah. Luka lama belum sembuh, ditambah luka baru. Tidak mungkin. Terakhir donor darah setengah tahun lalu. Gu Chengyan, selama setengah tahun ini, Song Weiwei membawaku. Berapa kali donor darah? Kau benar-benar tak tahu. Pak Gu, benar-benar tidak ada tempat untuk menusuk lagi. Bagaimana menurut Anda? Wei Wei, Nona Song Weiwei, kondisinya sangat kritis. Harus segera dilakukan transfusi darah. Selamat Kenika. Paku. Tunggu sebentar, mungkin ada cara lain. Paku. Kondisi pasien tidak bisa ditunda lagi. Ganti darahnya dulu. Song Weiwei, aku tidak bisa donor hari ini. Jangan menyesal nanti. Cakap. Aku akan berterima kasih padamu. Song Xiaoxiao, hari ini adalah akhir hidupmu. Wei Wei, syukurlah. Aku sudah menemukan. Apa yang kalian lakukan? Tubuh Inang sudah sekarat. Segera siapkan persiapan terakhir. Aku pergi dulu. Cari inang baru ah. Kembali sini sekarang. Bahaya, pasien mengalami reaksi alergi parah. Segera hentikan transfusi. Detak jantung pasien melonjak. Siapkan metoprolol cepat. Bukannya sudah kubicarakan. Kenapa nekat ganti darah? Maaf Tuan Gu, Nona Wei Wei, penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Lalu kenapa bisa alergi? Ini bukan pertama kali dia pakai sedikit darah. Berdasarkan penilaian awal, sepertinya dari donor darah. Di dalam darahnya, kandungan aspirin berlebihan. Jadi penerima donor alami alergi akut. Kenapa kamu minum aspirin? Aku sakit di mana-mana. Jadi aku minum aspirin. Kamu minum aspirin, kenapa tidak bilang? Apa kamu tidak tahu? Ini bisa bahayakan nyawa. Aku sudah bilang, hari ini aku tidak bisa donor. Kalian yang memaksa untuk donor hari ini? Wei Wei, Karakter utama wanita, selalu siap donor untuk Song Weiwei. Tidak pernah minum aspirin. Aku tidak sebodoh itu. Memang Inang pilihanku, rupanya sudah siap siaga. Sistem datang. Inang, kamu ini Sungguh tidak terduga. Sudah di meja operasi. masih bisa. Selamat tanpa cedera. Aku tanya, apa aku sudah donor ke Song Weiwei? Ini sudah selesai. Tentu saja. Selamat Inang. Berhasil menyelesaikan misi, donor untuk karakter pendukung, dapat 200 poin, bisa tukar dengan X hadiah menengah, atau 2 hadiah dasar. Mau menukar poin? Tukar yang menengah, mulai undian. Selamat Inang, dapat skill, pratinjau alur. Xiao X, Bagus, ini yang kubutuhkan. Anda juga bisa memilih dari karya aslinya, alur penting apapun untuk dimajukan. Jika penggunaan kemampuan ini mengakibatkan alur menyimpang dari versi asli, Anda tidak akan mendapat hukuman apapun. Bagus, akhirnya tak harus ikuti alur cerita aslinya.
Kapan itu terjadi? Apa yang kau maksud? Yang kau tanya, kapan Song Weiwei mengganti semua darahku? Bukan itu. Tapi ini juga harus dijawab. Direktur Gu, aku jadi bank darah berjalan. Sekarang kau bertanya ini, tidak merasa munafik? Lalu, hatimu, sejak kapan begini? Direktur Roga, Kalsifikasi hati istri Anda. udah sangat parah. Kondisi spesifiknya? Pilih pemeriksaan lebih lanjut. Tapi Anda Ji harus siap mental. Oh, ini yang kau maksud. Tuan rumah, jangan melawan. Lakukan banyak pemeriksaan dini. Tetap tak berguna. Tokoh utama pasti mati kanker. Sudah ditetapkan dalam novel. Kau tak bisa ubah. Kanker hati stadium akhir. Pas untuk Song Weiwei gantikan. Tahun lalu perusahaan, saat kesulitan melanda, istri menemani klien minum sampai muntah, begadang kerja proyek sampai batuk darah. Kini perusahaan kembali jaya, kau justru kirim dia ke RSG, entah siapa yang sakit, dia atau Anda. Aku tak ingin Weiwei mati, juga tak pernah berniat membiarkanmu mati. Wah, aku sangat tersentuh. Tuan Gu ternyata peduli akan hidup dan matiku. Kapan aku tak peduli hidupmu, menyuruhmu menyumbang darah untuk Weiwei, bukan berarti mau membunuhmu. Tuan Gu lupa ingatan. Transfusi total itu beda dengan donor darah. Dia ambil semua darahku. Apa aku bisa bertahan? Itu karena kau menusuknya, transfusi pun tak perlu dilakukan. Tuan Gu, semua katamu benar. Cepat temui nonamu Weiwei itu. Jangan ganggu istirahatku. Di novel, setelah transfusi total, sang suami mengejar mantan ke krematorium. Cinta yang datang terlambat tak ada nilainya. Siapa butuh pengejaranmu? Weiwei sudah melewati masa kritis, tapi istirahatlah yang cukup. Selamat, Anda telah membuka misal sampingan baru, meninggalkan pemeran pria utama. Ini bidang keahlianmu, bisa selesai dalam sekejap. Kau mengertiku. Akhirnya bisa jauh dari orang jahat dan hidup tenang. Ayan, tidak bisakah kau menemaniku lebih lama? Aku masih merasa sangat tidak enak. Kutanyakan padamu, aku hampir berhasil membujuk Xiao Xiao untuk mendonorkan darah. Kenapa kau menyayat pergelangan tanganmu? Kau sedang menuduhku. Apa kau lupa, Xiao Xiao memasang kamera di rumah. Kejadian hari itu, sudah kulihat semuanya. Ayan, maafkan aku. Song Weiwei, sejak kapan kau menjadi sekejam ini? Aku kejam, Ayan. Bukannya katamu, kau menikahi Song Xiao hanya untuk donor darah untukku, tapi sudah lebih setahun. Dia setuju. Kalau bukan karena diam-diam, ku minta dia donor darah, aku sudah mati. Darah langka seperti panda, tapi bukan cuma Xiao Xiao yang punya. Bank darah umum tidak punya. Aku bisa mencari ke seluruh dunia. Tapi darah orang lain akan membuatku tidak nyaman. Ini kan katamu sendiri, makanya kau menikahinya, bukan? Dulu aku tidak tahu. Pikir darah keluarga lebih baik. Kali ini pakai darah dari bank darah, bukannya kau tetap selamat? Bagaimanapun juga, mulai sekarang Xiao Xiao tidak akan donor darah untukmu. Ayan, kau tidak peduli lagi padaku? Jangan lupa, ini hutangmu padaku. Hutangmu akan kubayar. Tapi jangan libatkan Xiao Xiao. Wah. Song Xiao. Di mana istriku? Tuan Gu, istri Anda sudah pulang. Dia tidak bilang? Dia ini masih mau hematkan uangku di saat seperti ini. Xiao Xiao, aku punya kabar baik untukmu. Pak, tadi Bu istri sempat pulang, lalu pergi lagi. Ada bilang mau kemana? Tidak. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak terjangkau. Dulu dia selalu berharap aku bisa masuk ke lingkaran pertemanannya. Kali ini aku yang jemput dia, pasti akan jadi kejutan. Tidak apa, siapapun tahu dirinya kena kanker, pasti akan sedih.
Dia meluapkan emosi. Itu wajar saja. Xiao Xiao tak pernah menginap di luar. Sudah larut begini. Dia di mana ya? Jangan-jangan dia nekat bunuh diri. Tuan Gu, istrinya sudah sejam lalu melapor ke kepolisian, bilang, jika ada yang mencarinya, jangan turunkan pasukan polisi, dia cuma pergi, bukan bunuh diri. Polisi bilang, dia cuma pergi. Tapi kenapa dia pergi? Tuan Gu, apa Bapak benar tidak tahu alasan istri pergi, wanita yang sangat mencintaimu, tiba-tiba menghilang? Pasti karena... Aku tahu. Dia takut membebaniku. Dasar bodoh. Aku ini CEO, grup Gu. Masa kalah sama kanker? Kecil begini, Tuan Gu. Mungkin kan dia pergi. Bukan karena itu. Iya juga. Barang-barangnya masih ada. Seminggu lagi, ulang tahunku tiba. Dia pasti siapkan kejutan. Bapak benar juga. Tuan Gu ngantuk. Pulanglah dan istirahat. Gaji bulan ini naik 2 Project AI Xingmu kami sudah ada rancangan awal. Dalam 3 bulan ke depan akan selesai uji coba. Tuan Gu. Ada masukan lagi? Tuan Gu. Tuan Gu. Coba jelaskan. Proyek ini diinisiasi istri Bapak. Teknologi intinya juga dari beliau. Saya usul, ajak beliau kembali kerja, pimpin tim uji coba. Bagaimana pendapat Bapak? Kau benar. Proyek ini butuh koordinasi Xiao Xiao. Besok dia resmi jadi penanggung jawab proyek. Rapat selesai. Xiao Xiao, kejutan ulang tahun yang kau siapkan sudah saatnya ditunjukkan. Halo, Xiao Xiao. Gu Chengyan, besok aku akan ke kantormu. Ada yang mau kubicarakan. Dengar kan? Ternyata dia ingin menyiapkan kejutan ulang tahun. Baik, kamu di mana? Aku jemput. Tak usah, ketemu di kantor saja. Aneh, tahun-tahun sebelumnya dia selalu mengadakan pesta ulang tahun di hotel. Apa mungkin tahun ini di kantor? Sepertinya tidak salah. Pak Direktur Gu, maaf jujur saja. Menurut maksud istri, sepertinya bukan mau rayakan ulang tahunmu. Kamu yang lebih kenal dia, atau aku. Ulang tahunku, aku sendiri bisa tidak hadir, tapi dia tak mungkin absen. Kenapa kamu datang? Yan, aku merindukanmu. Kedepannya kalau tak penting, jangan langsung ke kantor. Yan, bukankah dulu kau bilang setelah sembuh dari penyakit akan jadikan aku Nyonya Gu? Kenapa sekarang ke kantor pun tak boleh? Tapi sekarang, Xiao Xiao lah Nyonya Gu. Jangan cari gara-gara... Aku bukan cari gara-gara, aku punya kabar baik untukmu. Lihat apa ini. Kamu hamil? Anak siapa? Apa maksudmu? Siapa lagi kalau bukan kau? Aku tak pernah sentuh kau. Yan, jangan-jangan kau lupa. Bulan lalu kita minum berdua. Tapi aku ingat waktu itu tidak terjadi apa-apa. Jadi maksudmu, aku mau mengorbankan diri untuk memfitnahmu? Bukan itu maksudku. Kalau anak ini memang darah dagingku, akan kujaga baik-baik. Nyonya Gu sudah sampai. Akan kusuruh antar pulang. Xiao Xiao. Xiao Xiao, sudah kuduga kau takkan lupa hari jadiku. Hari ini ulang tahunmu. Bukannya kau datang untuk rayakan ini. Pemeran utama di cerita aslinya selalu buatkan pesta untuk Gu Chengyan. Tiap hari spesial ini pas sekali kedatanganku. Sekalian beri kejutan spesial. Tebakanmu tepat. Hari ini memang kusiapkan sesuatu. Untukmu. Lihatlah, aku bilang dia tak bisa lepas dariku. Tuan memang paling pahami Nyonya. Xiao Xiao, aku juga sudah siapkan takdan kejutan untukmu. Oh ya? Hadirin sekalian. Proyek AI Lifeform, ini proyek terbesar perusahaan kami, diapresiasi dunia internasional.
bila sukses dikembangkan, akan bermanfaat bagi umat manusia. Karena itu, pemimpin proyek ini aku angkat jadi wakil presiden grup GU. Seperti kita ketahui, pembentukan proyek ini tak lepas dari jasa Xiao Xiao. Maka saya umumkan, pemimpin proyek AI Lifeform adalah Song Xiao Xiao. Selamat datang Kak Baliwa, Direktur Song. Dengan kehadiranmu, proyek AI Lifeform pasti sukses dikembangkan. Inikah kejutan yang kau maksud? Senang, aku tahu kau ingin kembali berkarir, maka kusiapkan khusus hadiah spesial. Terima kasih atas dukungannya. Sesungguhnya kedatanganku juga membawa kejutan untuk Direktur GU. Wah, iri sekali. Inikah yang disebut cinta berbalas? Akhirnya bisa saksikan pasangan Gusong bekerja sama lagi. Xiao Xiao, kejutan ultah yang kau siapkan apa? Terima kasih promosinya. Dulu aku membantu Grup GU lewati kesulitan, berkutat berbulan-bulan, hingga merancang konsep proyek AI Lifeform. Konten intinya adalah hak paten pribadiku. Apa maksudmu? Maksudku jelas. Kedatanganku kali ini untuk menarik kembali hak patenku. Selain itu, proyek ini tak boleh digunakan grup GU lagi. Dan lepas hubungan. Xiao Xiao, bukannya kamu bilang akan kasih kejutan ulang tahun kalau sudah tarik kembali patennya? Berarti ada yang lebih bagus. Buat aku, benar kan? Enggak kok, kamu tidak suka kejutan ulang tahun ini. Tadi kamu bilang mau dukung aku kembali kerja. Tapi kalau kembali kerja, GU grup pilihan terbaik, kan? Kalau GU grup bagus, itu punya kamu. Jujur saja, aku sudah dirikan perusahaan teknologi. Khusus kembangkan teknologi AI modeling. Kami fokus melakukan riset, bisa dibilang ini versi lengkap Project AI Modeling. Bagi yang tertarik dengan proyek ini, silakan hubungi saya kapan saja. Oh iya. Selamat ulang tahun, Direktur GU. Song Xiao Xiao. Aku hamil anak Ayan. Oh begitu. Selamat ya untuk ayahnya. Kan aku sudah bilang, tangan ibu tidak enak. Jangan bantu aku lagi ya. Nggak apa-apa, cuman angetin susu. 1 tangan juga cukup kok. Ngomong-ngomong Bu, ini hasil risetku. Prototipe tangan bionik sudah masuk tahap uji coba terakhir. Segera bisa diproduksi. Bu, maafkan aku. Aku yang menyusahkan ibu. Dasar. Anak baik. Ngomong apa sih? Dengan 1 tangan, dapat anak yang baik seperti kamu. Ini rezeki ibu. Sudah larut begini. Siapa yang mengetuk? Biar aku lihat. Xiao Xiao, tuanku datang. Gu Chengyan. Gimana dia bisa nemuin sini? Dengan kemampuan tuanku, nemu sini pasti gampang. Sekarang gimana dong? Apa mau diterima? Tentu saja. Jangan. Oh, Xiao Xiao, aku tahu kamu di sini. Aku datang menjemputmu. Pulang yuk. Halo Satpam, kenapa sembarangan mengizinkan orang masuk? Ada pria asing, teriak-teriak depan rumah, sudah lama ngetuk-ngetuk, cepat ke sini, bawa dia pergi. Ya sudah, Xiao Xiao, aku tidak marah kamu ambil proyek AI. Kamu mau sukses, aku dukung. Asal kamu pulang, semua bisa dibicarakan. Tuan, laporan Anda masuk, paksa. Harap segera pergi. No, kalian tahu siapa saya? Saya direktur grup GU. Di dalam ada istri saya. Orang kaya kok seleranya begini? Suka sama tante 50 tahun? Tante, istri saya baru 20-an. Saya cuma tahu pemilik rumah ini 50 tahun. Cepat pergi. Nanti kami telepon polisi. Xiao Xiao, Xiao Xiao, mau apa? Mau apa? Lepaskan. Bu, untung sertifikat rumah masih atas nama ibu.
Bapak pantas dapat begini. Semua salah sendiri. Buka pintu. Kalau sampai Ayan pulang, kalian semua celaka. Buka pintu. Ayan akhirnya pulang. Aku tunggu semalaman. Kata orang kamu tidak pulang, lalu tidak mau aku masuk. Aku kedinginan dan lapar. Buka sudah ku bilang, jangan datang lagi. Aku juga tidak mau ganggu. Tapi kamu ayah kandung dari anak ini. Aku tahu penjelasanku tidak akan kau dengar. Makanya sampai tes DNA selesai, aku tidak berani menghubungimu. Tapi sekarang, Yan, walaupun kau benci aku, jangan benci anak kita sendiri. Bicaralah, apa syaratmu untuk menggugurkannya? Ayan, ini buah cinta kita. Aku takkan menggugurkannya. Yang kucintai adalah Song Weiwei yang baik hati, bukan wanita licik. Seperti sekarang ini. Tiada manusia yang sempurna. Meski baik hati, aku tetap bisa kehilangan kendali. Ayan, bagaimanapun, anak ini tak bersalah. Kau kedinginan semalaman, istirahatlah dulu. Selama ada anak ini, kau pasti akan menikahiku. Halo? Direktur Song, proyek kita berjalan lancar. Tinggal tahap akhir tes neuron yang diperlukan. Setelah itu produk final bisa dibuat. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Bisa bekerja dengan Direktur Song merupakan kehormatan. Sistem, mengapa misi baru belum terpicu? Host, ini karena misi cabang. Lepas dari mail lead, terlalu cepat dan mudah. Jadi waktu terasa lebih lama. Bagaimana kalau kamu gunakan poin untuk undian? Berani-beraninya kau? Waktu itu cuma dapat 100 poin. Saat lepas dari mail lead, mana bisa kupakai? Aku tak peduli. Aku akan pakai skill plot agar mail lead segera membaca diariku. Siap. Tapi host, sekedar pengingat, isi diari aslinya hanya curahan cinta untuk mail lead tidak berdampak pada perkembangan plot. Siapa bilang tak berguna? Aku bisa tulis versiku sendiri. Tak kusangka, sudah 2 bulan. Si brengsek itu bahkan sekalipun tak masuk kamarku. Makanan favorit. Yan, steak cordon bleu ala Prancis. Lada hitamnya dikurangi, minuman kesukaannya, akar agave ditambah 4 tetes jus jeruk. Apakah orang yang kusukai adalah Weiwei? Tapi kenapa? Setelah tahu anak itu punyaku, di hatiku, tak ada sedikit pun kebahagiaan. Rupanya dia juga tidak sebodoh yang kukira. Dari dulu sudah tahu Gu Chengyan tidak mencintainya lagi. Mencatat segitu banyak hal. Yang paling penting malah tidak. Aku bantu saja deh. Hidupku mulai menghitung mundur. Hidup tidak disayang orang tua, suami penipu adik jahat ini akhirnya akan berakhir. Dunia yang berantakan ini tak ada yang layak dirindukan. Satu-satunya penyesalan, aku belum menemukan anak laki-laki itu dulu. Entah bagaimana keadaannya sekarang ini. Untungnya kita punya tanda lahir berbentuk hati. Kalau di kehidupan berikutnya bertemu, pasti mudah dikenali. Yang menyelamatkanku bukan Weiwei, tapi Xiao Xiao, Paman, dan Bibi. Orang yang menyelamatkanku dulu, benarkah Nona Song Weiwei? Direktur, dulu Weiwei kami menolong orang. Hanya karena naluri, tak mengharapkan imbalan. Jika ini memberatkanmu? Anda salah paham, bukan itu maksudku. Weiwei adalah penyelamat hidupku. Akan kujaga dia seumur hidup. Direktur Weiwei memang anak yang malang. Sejak kecil mengidap hemofilia. Nyawanya bisa terenggut kapan saja.
Jika Anda yang merawatnya nanti, sebagai ibunya, aku lega. Song Xiao, kenapa dia sudah pergi? Aku masih di gubuk ini. Yan, tepat sekali kamu datang. Aku sedang hamil sekarang. Bolehkah ganti kamar? Ayan, aku tahu kau takkan tega padaku. Lalu tahi lalatnya? Yang kau maksud tahi lalat berbentuk hati itu, bukankah sudah kubilang, sudah kuhilangkan? Kurasa kau tidak menghilangkannya, tapi memang tak pernah ada. Dia dulu percaya alasan ini. Kenapa sekarang dia mengungkitnya? Ayan, ada apa? Apa Song Xiao bicara padamu? Apa hubungannya dengan Xiao Xiao? Atau kau sudah tahu? Orang yang menyelamat kuku sebenarnya Xiao Xiao? Bukan. Ayan, bukan. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau bisa saja mengingkari, tapi jangan tuduh aku dengan semena-mena. Berani kau bilang ini tuduhan? Keluargamu telah mempermainkanku untuk menyelamatkanmu. Aku hampir membunuh Xiao Xiao. Kalian tega pada Xiao Xiao, hah? Bukan begitu. Aku jujur. Jika bukan karena kandunganmu, sudah kubunuh kau. Ibu, Ayan tahu penyelamatnya Song Xiao. Selamat host, memicu misi cabang baru, bercerai dari male lead. Memang perlu doronganku. Jika tugas ini selesai, berapa poin? 200 poin. Host, kalau begitu, target 1000 poin. Tinggal 300 lagi. Perjuangan belum selesai. Tetap semangat. Semangat Song Xiao. Halo Xiao Xiao. Aku baru mau telepon. Ada hal penting untuk ku beritahu. Gu Chengyan, mari kita cerai. Halo Asisten Lin, tolong aturkan, suruh dokter langsung ke rumahku. Ambil sampel DNA janin di kandungan Song Weiwei untuk dicocokkan ulang dengan saya. Oh Direktur Gu, apakah Anda meragukan laporan tes kaya bundaan yang diberikan Nona Weiwei? Ada masalah? Saya tak pernah sentuh dia. Menurutmu? Oke, segera saya urus. Xiao Li. Direktur Gu, siapkan mobil ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil? Direktur Gu, apa Anda ingin menikahi Nona Weiwei? Tapi bukankah harus bercerai dengan istri dulu? Kapan saya bilang mau nikah dengan Song Weiwei? Xiao Xiao yang menyuruh saya urus perceraian di sana. Apa? Direktur Gu, Anda benar mau korbankan istri untuk Nona Weiwei? Lebih baik kamu tetap jadi sopir saja. Ya. Ayo Gu Chengyan. Xiao Xiao, apa di sini ada tanda lahir berbentuk hati? Ada atau tidak? Apa urusannya denganmu? Gu Chengyan, jangan lupa, kita datang hari ini untuk urusan perceraian. Xiao Xiao, maafkan aku. Selama ini kukira Song Weiwei adalah penyelamatku, makanya aku terus-menerus menyakiti hatimu. Jadi kamu... Akulah anak kecil yang kamu selamatkan dulu. Xiao Xiao, jangan kita cerai. Akan kugunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Sisa hidup. Gu Chengyan, sisa hidupmu masih panjang, tapi sisa hidupku hanya tinggal beberapa bulan. Kalau benar sayang padaku, kamu sudah berhutang sejak dulu, sekarang pun masih berhutang. Sekarang, cepat. Sekarang juga, urus perceraian kita. Jika ini satu-satunya cara membuatmu sedikit lega, aku setuju. Harta, sudah kusuruh pengacara menghitung. Semua untukmu. Termasuk saham, grup Gu, seluruhnya. Gu Chengyan, kamu selingkuh. Seharusnya keluar tanpa membawa apa-apa. Xiao Xiao, aku akui, pernah menyukai Song Weiwei. Tapi, itu karena kukira dialah penyelamatku. Jangan cari alasan lagi, bajingan.
Kalau penyelamatmu itu pria, apa kamu juga mencintainya? Omong-omong, Sudahlah, jangan kita bertemu lagi. Xiao Xiao, aku pasti akan menyelamatkanmu. Selamat, host telah menyelesaikan misi perceraian dengan Melit, dapat 200 poin. Sekarang kamu kurang 300 dari 1.000 poin. Cukup selesaikan satu misi terakhir. Bertahan hidup sampai 31 Desember. Kamu bisa kembali ke dunia nyata. Aku merasa sehat-sehat saja. Bertahan sampai 31 Desember. Pasti tidak masalah. Benar, kan? Coba kamu rasakan lagi. Menurutku, kamu tidak pantas disebut sistem. Harusnya namamu sistem jahat. Khusus buat jahat. Xiao. Aduh, Xiao gimana kabarmu? Baik-baik saja. Bu, akhir-akhir ini kamu sering begadang. Begadang merusak hati. Hari ini istirahatlah lebih awal. Baik-baik saja. Tenang saja. Istirahat yang cukup dan pulanglah. Tubuh ini semakin hari semakin lemah. Aku harus sebelum pergi menyelesaikan penelitian tangan bionik. Bu, lihat apa? Sepertinya rumah seberang sudah dijual. Ini pemilik baru yang pindah ya? Karena kita tetangga, mari kita rukun. Setelah aku pergi, dia bisa bantu menjaga ibuku. Halo, perlu bantuan? Xiao. Gu Chengyan. Tuan. Hari ini sibuk sekali, tak sempat makan, lapar sekali. Ibu Chen, bisa bantu aku? Gu Chengyan, kau tak punya hati? Tangan ibuku sudah seperti itu. Masih mau menyuruhnya masak? Ibumu. Benar, Ibu Chen adalah ibuku. Jangan ada yang ganggu dia lagi. Kalau begitu, aku pesan delivery saja. Delivery tidak sehat. Aku yang masak. Ibu, pulang saja, abaikan dia. Oh, Mau makan apa? Aku yang masakin. apa saja boleh. Gimana? Ini gaya yang kamu suka, kan? Iya. Ada juga foto-fotonya. Sudah kubawa semuanya. Ini foto pertama kita berdua. Sekaligus foto untuk sertifikat pernikahan. Lihat, kita tersenyum bahagia. Waktu itu pasti aku sudah tahu, wanita yang kunikahi adalah yang terbaik di dunia. Sebenarnya foto ini hasil editan. Waktu itu aku minta kamu bilang sibuk, tapi ternyata kamu temani Song Weiwei. Tapi karakter utama asli, percaya omong kosongnya. Lihat yang ini. Ini pertama kali kita jalan-jalan, kan? Fotonya bagus. Bahkan saat Song Weiwei dipotong, tetap tidak kentara. Waktu itu dia juga ikut. Kapan kita jalan-jalan tanpa dia? Sudah, Tuanku. Berhenti cari. Coba tebak. Kenapa foto-foto di sini tidak satupun kuambil? Masa bukan? Karena masih ingin kembali? Sudahlah. Di sini tidak ada makanan. Pulang saja, aku masak mie. Xiao, kita benar-benar tidak bisa memulai lagi? Tentu tidak bisa. Aku tidak peduli. Aku ingin kita bersama. Tuanku, kita sudah bercerai. Mohon jaga sikap. Sistem sialan, penyakit datang begitu cepat. Xiao. Xiao, bertahanlah. Xiao, bertahanlah. Tolong. Bertahanlah. Aduh. Sepanjang hidup ini, tak lepas dari rumah sakit, apakah memang takdirku? Xiao, ayo kita lakukan kemoterapi. Tidak bisa. Ini akan mengganggu progres karierku.
Perempuan utama mati. Dalam novel ini, tak ada yang bisa ubah. Tapi jika kita berhasil mengembangkan tangan bionik, dengan teori yang sama, kita bisa kembangkan organ bionik lain. Tak hanya bisa mengubah dunia ini, bahkan di dunia nyata pun akan mengubah peradaban manusia. Uangku sudah kuberikan padamu. Masih kurang apa? Uang ini memang hak saya. Karier juga harus saya miliki. Tangan ini rasanya persis seperti tangan sungguhan, seperti tangan saya sendiri. Ibu, Ada rasa sakit? Nak, coba tekan lebih kuat. Ada. Ada rasa. Ibu. Coba gerakkan lagi jari-jarinya. Aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Ini benar-benar sangat mirip dengan yang asli. Tidak hanya bisa bergerak sesuai keinginan, tapi juga bisa merasakan sakit. Tak pernah kubayangkan tanganku bisa pulih suatu hari nanti. Terima kasih, Xiao Xiao. Terima kasih, putriku sayang. Tak perlu sungkan antara kita. Halo. Pak Gu, hasil tes laboratorium rumah sakit sudah keluar. Nona Weiwei, bayi dalam kandungannya, benar bukan milik Bapak. Baik, saya mengerti. Tolong periksa juga siapa ayah kandungnya. Baik, sudah ketemu, Pak Gu. Teman Nona Weiwei bernama Wang Junliang. Dia menderita oligospermia, sulit punya anak. Pasti dia sangat senang bisa punya anak. Bukan seperti ini, Ayan. Anak ini benar-benarmu. Pergi. Pergi dari rumahku. Bu, cepat jemput aku. Ayan mengusirku keluar. Apa? Gu Chengyan keterlaluan. Tunggu aku segera ke sana. Weiwei, sayangku, akhirnya kutemukan kamu. Ku rindu sekali. Lepaskan. Untuk apa kau kemari? Bukankah sudah kuberi uang untuk pergi dari Jiangcheng? Kau akan melahirkanku anak. Aku kembali untuk menjadi ayah sang anak. Siapa bilang ini anakmu? Dia milik grup Gu Chengyan. Weiwei, mereka tunjukkan buktinya. Jangan bohongi aku lagi. Mari kita menikah. Aku yang akan rawat anak ini. Aku urus. Kau si miskin, beresiko apa? Ambil anakku, lepaskan sekarang. Tidak. Lepaskan aku. Anak ini satu-satunya keturunan Wang. Takkan ku biar kau lari. Aliang, apa yang kamu lakukan ini? So yang mencontakkan aku hamayati no measiksen agar anak kita bisa lahir dengan selamat. Tenang, Weiwei. Aku takkan menyakitimu. Bukannya kamu mau anak, aku akan melahirkannya. Lepaskan aku, ya? Kau pikir aku percaya omongmu? Dengar Song Weiwei. Jika terjadi sesuatu pada anak, kamu takkan bisa kabur seumur hidupmu. Bagaimana hasil pencocokan kalian? Sudah keluar. Bagaimana kondisinya, dokter? Apakah cocok? Nyonya Chen, tolong bantu aku dalam hal ini. Jangan beritahu Xiao Xiao. Tuan, jangan salahkan dia. Apa hakku untuk menyalahkannya? Dia membenci dan menyalahkanku. Itu wajar. Semua ini konsekuensi perbuatanku. Kabar bombastis. Perusahaan teknologi AI Xiangyang telah menyelesaikan akuisisi terhadap grup Gu dan meluncurkan produk baru. Model tangan bionik terlahir ke cahaya. Menjadi legenda bisnis. Xiao Xiao, kita sudah dapat donor hati yang cocok. Ibu, bukankah sudah kubilang, jangan cari donor untukku. Aku tidak mau transplantasi. Xiao Xiao, ini tidak boleh. Kamu masih muda. Meskipun transplantasi ginjal dan hati tidak bisa menyembuhkan total, tapi bisa perpanjang umur 8 tahun. Ibu, kondisi tubuhku, aku yang paling paham. Aku sungguh tak perlu transplantasi. Masih banyak orang yang lebih butuh donor hati. Berikan ke yang lebih perlu. Xiao Xiao, ini saatnya kamu. Cobalah berpikir untuk dirimu sendiri. Jangan selalu mengalah. Ibu, ada hal yang tidak bisa kujelaskan. Tapi, aku sudah mantap hati. Ibu, aku tak mau sisa hidup terjebak di rumah sakit. Ibu, tolong urus, pulang besok.
Xiao Xiao. Ibu, kumohon. Xiao Xiao, benar mau pergi diam-diam dari Tuan? Tak perlu pergi sekarang. Host, kenapa ke Amerika? Hari terakhir karakter utama dalam cerita. Cari cara selamat. Atau kau akan dihapus di dunia nyata. Sudah, aku paham. Teman-teman, hari ini siaran terakhirku untuk kalian. Nyawaku hampir habis. Jangan, streamer. Kenapa mendadak? Ini terakhir. Terima kasih atas pendampingan kalian. Jika ada kesempatan, mungkin kita akan bertemu di dunia lain. Dunia lain, aku suka novel, fantasi waktu. Sekarang waktu Beijing, 31 Desember 2025, 23 yang sub 9 malam. Kita akan segera hitung mundur. Sial, gagal. Host sudah menyerah. Misi utama gagal total. Pak Gu. Pak Gu, cepat makan. Ini kan masakan koki bintang 5. Kesukaanmu, steak blue band ala Prancis. Lada hitamnya kebanyakan, aku tidak suka. Pak Gu, selera Bapak memang pilih-pilih ya. Sepertinya selain mantan istrimu, tak ada yang bisa membuat rasa yang Bapak suka. Mantan istri? Jangan buka matamu. Berhenti. Yan, ini sengaja kusiapkan untukmu sebagai kejutan steak blue band kesukaanmu dan juga tequila cocktail. Aku sudah makan. Steak ini kubuat khusus untukmu, sedikit lada hitam. Ada juga cocktail sesuai selera kamu, cuma 4 tetes jus jeruk. Jus jeruk ini kusuruh ambil dari Xiao Xiao, makan saja sendiri. Aku ada urusan duluan ya. Yan, aku juga siapkan kembang api. Jangan pergi dulu, tonton kembang api dulu. Sekarang juga kusuruh nyalakan. Nonton sendiri saja, aku benar-benar sibuk. Yan. Ngapain melamun, sadar? Sebentar lagi kembang api dinyalakan. Tempat ini kureservasi 2 bulan lalu. Tempat terbaik nonton kembang api. Pak Gu mungkin sudah pernah lihat ya. Tahun lalu Song Xiao Xiao sampai pakai 1 paten untuk menukar ini dengan bos, bisa merebut tempat ini dari tanganku. Apa katamu? Kau tertilak tahu. Tahun lalu kamu pasti lihat kan? Saat itu saya ada urusan, jadi pergi duluan. Beneran, dia udah siapin dengan mati-matian. Konser tahun baruan, lihat aja nggak langsung pergi. Nggak heran dia ngeceraiin kamu. Lau Gu, ini kan siaran mantan istri kamu. Kapan dia kabur ke Amerika? Makasih udah nemenin semua. Xiao Xiao. Lau Gu, bukannya kamu bilang mau donor hati ke Song Xiao Xiao? Kenapa dia masih? Saya nggak tahu. Kata dokter, masih bisa diperpanjang. 2-3 tahun umurnya. Gimana? Xiao Xiao masih nolak transplantasi hati. Pak, bagaimana kita hormati keputusannya? Mak Chen, apa kamu rela lihat Xiao Xiao mati begini? Kami juga nggak rela. Tapi anak ini keras kepala. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mak Chen. Gimana kalau kita... Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Xiao Xiao, kamu di mana sekarang? Cepetan bilang. Ini bukan direktur Gu, kamu sampai datang langsung ke siaran. Ini kan si brengsek itu. Minggir sana. Kasih tahu lokasi si blogger, aku kirim angpau 100.000. Gu Chengyan. Udah nggak sempat. Mustahil nggak sempet. Xiao Xiao, kamu harus tunggu aku. Pak Gu, Nona Song ada di New York. Jangan lupa transfer 100.000 ya. Halo asisten Lin, tolong pesen tiket ke New York sekarang. Sebentar lagi, hitung mundur. Kamu nggak lihat kembang api? Bos, tahun baru hampir tiba. Masih harus ke bandara? Ya, tolong cepatin. Belum pernah bertaruh sebesar ini, kalau kalah, aku bahkan nggak bisa lihat keluarga terakhir kali. Sistem sialan, bisa nggak kasih spoiler dikit? Anchor, maaf lancang, gimana kamu tahu? Waktu pasti kematianmu.
Iya nih, pasien kanker sampai kapan bisa bertahan hidup? Nggak ada yang bisa prediksi. Jangan-jangan kamu mau? Kakak jangan bunuh diri. Hidup sehari pun jadi. Xiao Xiao, aku larang kamu mati. Nah kan? Ada orang suka maksa cintanya. Sekarang, mari kita hitung mundur. 10 detik terakhir. Bro. 9, Xiao Xiao. 8, 7. Bu, kok aku di RS lagi? Jangan-jangan Ibu masukin obat di susuku? Xiao Xiao, setuju transplantasi yuk. Sumber hati sudah siap. Ibu mohon deng. Bukan aku nggak mau, tapi apa? nggak bisa kalau aku kasih tahu sistem akan hapus aku. Nanti akan kujelasin, tapi aku beneran nggak butuh transplantasi. Cuma bakal sia-siain sumber hati. Gimana? Udah siap? Nanti siang kita akan operasi transplantasi. Dokter He, aku batalkan kasih sumber hati ke pasien lain. Apa? Tapi sumber hati ini. Ini apa? Sumber hati itu dari Tuan Gu. Gu Chengyan. Dia rela melakukan ini. Sampai segitu untukku. Betul, Pak sekarang sudah ada di meja operasi. Tinggal kamu lagi, Xiao Xiao. Kalau yang asli mungkin sudah terharu. Tapi, Gu Chengyan, kamu paksa transplantasi? Kira aku bersyukur. Bu, terakhir ku jelaskan padamu sekali lagi. Aku tidak perlu transplantasi hati. Jika ku paksa transplantasi pun sukses, tak bisa lewati tahun baru. Niat Pak Gu donor sangat mulia. Atas nama penerima, terima kasih sudah selamatkan keluarga. Xiao Xiao. Bu, jika masih dipaksa, aku bunuh diri. Dangit. Pilot. Dokter, ikuti permintaan Xiao Xiao. Please. 7. 5. On. 3. 2. 1. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Pak sopir, lebih cepat, lebih cepat. Xiao Xiao. Bu, apa tahun baru sudah lewat? Apa ini sudah 1 Januari 2026? Coba saya lihat. Iya benar, sekarang 1 Januari 2026. Sudah lewat 1 menit. Bu, bagus sekali. Saya berhasil, saya menang. Selamat host. Berhasil menyelesaikan 31 Desember 2025. Misi utama, hadiah 300 poin. Pengingat, Total poin Anda 500. Bisa untuk undian atau kumpulkan. sampai 11 3D point. Tapi satu orang di buku ini. Bisa kembali ke dunia nyata. Kenapa tidak bilang dari dulu? Sekarang misi hampir selesai. Mana mungkin kumpulkan 500 poin? Siapa sangka? Kamu bisa selesaikan misi utama? Lagi pula caranya. Kreatif banget. Sampai ke garis tanggal. Terbang ke Amerika. Murni nge-exploit bug. Ini memanfaatkan aturan dengan bijak. Iya. Sekarang lihat apakah kamu bisa Manfaatkan aturan terakhir di novel. Heroin mati diam-diam tanpa pamit pada male lead. Jika sebelum pulang, bisa pamit ke male lead, dan cium dia. akan dapat bonus 500 poin. Jadi kamu bisa bawa male lead ke dunia nyata. Apa kamu punya hobi aneh? Udah kayak gini masih minta ciuman. Bisa juga menyerah. Sudahlah, saya susah payah bertahan sampai sekarang. Mana mungkin menyerah? Misi ini harus Dalam 12 jam, yaitu sebelum waktu Amerika, 31 Des. 2025, selesai. 12 jam lagi. Selesai atau tidak, kamu akan dipaksa kembali ke dunia nyata. Artinya, dalam 12 jam ini, saya bebas melakukan apapun. Ya bisa dibilang begitu. Oke, saya mengerti. Pergi sana. Xiao Xiao. Apa kamu sudah sembuh total? Sudah pulih, pinggangku tidak sakit lagi, kaki juga tidak nyeri. Aku merasa sekarang bisa mengalahkan 10 Neza sekaligus. Bagus sekali, Xiao Xiao. Tadi, aku hampir mati ketakutan. Kukira kamu benar-benar akan... Ibu, ada satu hal yang harus kusampaikan padamu. Tapi menurutku, sebelum pergi, aku wajib memberitahumu tentang ini. Mau kemana kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Begini. Sebenarnya aku berasal dari dunia lain sebagai penjelajah. Artinya di dunia ini, bagi kami, hanyalah cerita fiksi. Aku masuk ke tubuh tokoh utama wanita ini, tokoh utama aslinya meninggal pada 31 Desember 2025. Jadi tugasku adalah bertahan melewati tanggal tersebut, 31 Desember 2025. Apa maksudmu penjelajah waktu? Misi apa yang kamu bicarakan? Xiao Xiao, jelaskan baik-baik. Singkatnya, aku menggunakan trik garis penanggalan internasional untuk hidup di zona waktu Aisyah pada 31 Desember 2025.
dan bertahan di waktu Beijing hari yang sama. Jadi, tugasku sudah selesai. Aku mengerti maksudmu. Artinya kamu tidak akan mati. Ya, itulah sebabnya dulu aku tidak pernah melakukan transplantasi hati sebelumnya. Bagi aku, operasi itu tidak perlu. Kalau misi sukses, aku pasti selamat tanpa transplantasi. Tapi kalau gagal, transplantasi pun tidak akan menyelamatkanku. Makanya aku merahasiakan ini. Karena jika rahasia terbongkar, kedua versi diriku akan binasa. Anakku sayang, tak kusangka kamu menanggung beban seberat ini. Sekarang semua misi sudah selesai. Apakah kamu akan kembali ke duniamu? Iya, tinggal 12 jam lagi. Aku akan dipulangkan paksa. Baiklah, menjadi ibumu selama ini sudah membuat hidupku berarti. Ibu, sebelum pulang, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Xiao, ini salahku. Kamu harus menungguku. Tolong tunggu aku, ya. Xiao. Kamu tidak meninggal, kamu masih hidup. Sudahlah, kamu kan CEO otoriter, jangan menangis. Aku tak peduli. Lagi pula, tak ada yang kenal aku di sini. Ayo kembali ke hotel dulu. Sudahlah, ini hanya beberapa jam terakhir. Aku tak akan mempermasalahkannya lagi. Ayo pergi. Tante Chen memang yang terbaik. Masakannya sangat lezat. Gu Chengyan, sekarang lepaskan tanganku dong. Tidak, selamanya takkan kulepas. Gu Chengyan, kita tak punya masa depan lagi. Kita tidak punya masa depan lagi. Xiao, aku tahu kita sudah bercerai. Tapi aku akan berusaha menunjukkan ketulusanku padamu, agar kita bisa menikah lagi. Tuan sampai sekarang belum tahu Xiao akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Ini makan malam terakhir kita dengan Xiao. Gu Chengyan, kau tahu kenapa aku tidak mencintaimu? Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Bukan tidak mencintai, tapi memang tidak pernah mencintai. Tidak mungkin. Xiao, pasti kamu masih marah kan? Tidak apa-apa. Aku akan terus menghiburmu. Sebulan tidak berhasil, 1 tahun lagi aku hibur. Setahun tidak cukup. Seumur hidup akan kucoba. Gu Chengyan, cinta tidak bisa didapat dengan basa-basi. Yang kuinginkan adalah pria yang bisa mengerti, menghargai, dan memahami diriku. Tapi kamu, sampai sekarang belum bisa. Aku tidak mengerti. Semua hartaku sudah kuberikan padamu. Karir yang kau inginkan pun kudukung. Untuk menyelamatkanmu. Di mana aku tidak menghargaimu. Untuk menyelamatkanku, kau rela menyumbangkan hati? Jadi kalau aku menolak, berarti aku tidak tahu terima kasih. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bilang, untukmu aku rela melakukan apapun. Gu Chengyan, apa kau sadar atau tidak? Diriku selama setahun terakhir sudah sangat berbeda dari dulu. Aku bukan diriku yang dulu lagi. Lalu siapa kamu sekarang? Song Xiao yang dulu sungguh mencintaimu sampai mati. Dia rela meninggalkan pekerjaannya demi kau, mengorbankan jati diri. Bahkan demi menyenangkan, Song Weiwei yang kau sukai rela menjadi bank darah. Tapi meski begitu, tak membuahkan hasil baik. Akhirnya di bawah tekanan donasimu, kanker hati akhirnya kambuh. Meninggal selamanya. Pada 31 Desember 2025. Bukannya kau masih hidup dengan baik? Gu Chengyan, ku beritahu yang sebenarnya. Sejak 31 Desember tahun lalu, jiwa kami tertukar. Aku bukan Song Xiao. Aku penjelajah dari dunia lain. Sekarang kau mengerti, kau terlalu arogan. Di mata sebagian orang, ini mungkin terlihat gagah. Atau daya tarik seksual.
Tapi madu bagi satu orang, racun bagi yang lain. Kau paksa donor hati untukku. Padahal hanya egoisme semata. Kau bertindak semaumu, menganggap itu yang terbaik. Padahal, kau tak pernah tanya padaku, apakah aku membutuhkannya? Pernahkah kau bertanya pada diri, apakah kau sungguh mencintaiku? Atau sekadar menebus rasa bersalah pada sang penyelamat? Atau mungkin, merasa diri sendiri hebat? Tidak. Bukan begitu. Aku sudah sadar. Xiaoxiao. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, ya? Sudah kukatakan, aku pasti akan pergi. Ini bukan keputusanku. Bukankah kau punya tugas terakhir? Aku akan membantumu. Selamat tuan rumah, misi hadiah selesai. Dapat 500 poin. Sekarang kau bisa pilih. Bawa satu orang ke dunia nyata. Xiao, beri aku kesempatan terakhir. Bawa aku ke duniamu. Aku akan kejar kau lagi. Aku akan jadi seperti yang kau suka. Aku akan... Maaf. Gu Chengyan, kau lebih cocok di dunia ini. Aku sudah membuat surat wasiat. 50% untuk anak-anak pegunungan, 10% sisanya ku kembalikan padamu. Kuharap kau bisa ciptakan lengan bionik yang lebih baik untuk bantu lebih banyak orang. Tidak, aku tak mau. Sampai sekarang, kau masih tak bisa menghormatiku? Ibu, ayo kita pergi. Xiao. Aku kembali. Aku pulang. Streamer lanjut siaran dong. Endingnya bagaimana? Hujan deras mengguyur. Gu Chengyan peluk foto almarhum Song Xiao. Kan ku bilang ini cerita kesenangan. Kok ada tulisan lagi? Kilat menyambar di langit. Petir tepat menghantam tubuh Gu Chengyan. Dalam benak Gu Chengyan, tiba-tiba ada suara aneh. Selamat tuan rumah. Sistem protagonis berhasil diaktifkan. Pilih tetap di buku atau pergi ke dunia tempat heroin berada. Cari heroin. Jangan.